Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, hari ini saya akan kembali menjelaskan lanjutan tentang akad dan transaksi murabahah. Kemarin sudah kita, sebelum materi berikutnya sudah dijelaskan pengertian akad murabahah, karakteristik akad murabahah, tahapan-tahapan tentang akad murabahah, sampai alur yang dilaksanakan secara sederhana tentang pelaksanaan akad murabahah. Nah, sini saya akan coba lebih menggambarkan tentang bagaimana transaksi awalnya yang terjadi pada akad murabahah. Di sini saya coba memberikan contoh kasus. Kita pada tanggal 1 Januari di sini, pada tanggal 1 Februari dilakukan negosiasi antara calon nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Di sini negosiasi ini nasabah menginginkan pembelian sebuah mobil Toyota Kijang. Nah, hasil lagi negosiasi ini terjadinya kesepakatan dan mereka sepakat untuk nasabah ini untuk membeli mobil pada lembaga keuangan tersebut, lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, untuk ini di sini lembaga keuangan LKS ini nasabah yang bersangkutan itu Tuan Muhyiddin memberikan uang muka sebesar 20 juta sebagai tanda keseriusan pembelian barang kepada lembaga keuangan syariah. Nah, setelah adanya kesepakatan dan Pak Muhyiddin ini memberikan uang muka, lalu tanggal 6 Februari 2007 atas jual beli dengan Tuan Muhyiddin ini, maka LKS lembaga keuangan syariah melakukan pembelian mobil Kijang kepada pemasok di sini. Di sini pemasok ini diwakilkan kepada PT Auto Second. Nah, ibaratnya LKS membeli kepada suatu perusahaan dengan data-data penjualan harga mobil. Di sini harga on the road-nya yang disepakati adalah 140 juta. Nah, akhirnya sepakat harga ini 140 juta. Setelah itu maka LKS untuk lembaga keuangan syariah ini memberikan uang muka sebesar 30 juta atas kesepakatan jika dibatalkan nanti 50% dipotong dari 50%. Ibaratnya harga LKS membeli mobil ini dia memberikan uang muka terlebih dahulu dari harga mobil 140 juta. Nah, kesepakatan bila harga mobil tadi gagal terjadi, transaksi mobil tadi gagal terjadi antara LKS dan pemasok, maka dipotong sebesar 50%. Nah, di sini ada perjanjian ketika mobil ini sudah dikirimkan, maka LKS melakukan pelunasan kepada PT Auto Second. Nah, di sini PT Auto Second setelah barangnya sudah ada menyerahkan kendaraan tersebut senilai 140 juta kepada lembaga keuangan syariah. Maka di sini lembaga keuangan syariah lalu melakukan pelunasan kepada PT Auto Second sebesar sisanya yaitu 110 juta. Nah, berikutnya tanggal 16 Februari 2007, LKS menyerahkan mobil kepada Tuan Muhyiddin sebesar 168 juta. Nah, ini dari sebelum terjadinya transaksi penyerahan ini dilakukan akad murabahah antara LKS dengan calon nasabah itu Tuan Muhyiddin. Nah, di sini disepakati tanggal 16 Februari ini disepakati harga jual adalah 168 juta dengan keuntungan yang disepakati adalah 24 juta. Nah, sesuai dengan catatan pada LKS, nilai persediaan atau harga pelayanan mobil Kijang yang dipesan oleh Tuan Muhyiddin ini adalah sebesar 144 juta. Nah, atas jual beli tersebut Tuan Muhyiddin menyerahkan uang muka sebesar 20 juta. Lalu Tuan Muhyiddin sepakat pembayaran harga barang dilakukan secara tangguh, artinya dilakukan secara kredit atau secara bertahap lah. Nah, maka jangka waktu yang disepakati adalah di sini ada 10 bulan. Nah, berakhir tanggal 16 Desember 2007. Nah, dengan rincian di sini ada rinciannya. Tanggal 15 Maret berjanji tanggal sebesar 60 juta, tanggal 15 Juni berjanji membayar 48 juta, tanggal 15 September berjanji membayar 30 juta, dan terakhir tanggal 15 Desember berjanji membayar 6 juta. Nah, di sini Tuan Muhyiddin melakukan pembayaran atas barang dan
atas harga jual barang. Setelah barang diterima, maka bulan depan Muhyiddin melakukan pembayaran dengan tangguhan sebesar harga yang jual yang disepakati. Ini contoh soalnya seperti ini. Nah, kalau dari hasil dari rincian yang tadi bisa saya gambarkan alur yang terjadi antara Tuan Muhyiddin dulu dengan calon nasabah. Di sini Nah, di sini ada pertemuan antara LKS dengan nasabah. Nah, mereka kedua belah pihak ini melakukan negosiasi dengan persyaratan. Nah, hasil dari negosiasi ini dan persyaratan dan disepakati akan membeli mobil Kijang, maka Tuan Muhyiddin di sini menyerahkan uang muka atas keseriusan untuk membeli Kijang. Nah, setelah pemberian uang muka ini, maka pihak LKS diwajibkan untuk menyediakan barang yang diinginkan Tuan Muhyiddin. Dengan ini maka LKS memesan barang kepada pemasok. Nah, hasil pemesanan barang ini kepada pemasok. Di sini pemasok dengan hasil kesepakatan akhirnya terjadi kesepakatan. Maka di sini LKS memberikan uang muka atas keseriusannya untuk membeli mobil kepada pihak pemasok. Dan di sini adalah yang diwakilkan oleh PT Auto Second. Nah, di sini akhirnya pihak pemasok lalu menyediakan mobil dan dikirim kepada LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Setelah tadi barangnya disepakati bahwa ketika penyerahan barang baru dilunasi. Nah, langkah berikutnya LKS melunasi mobil yang dibelinya kepada pemasok sebesar sisanya tadi adalah 114 juta yang totalnya dari 144 juta. Nah, ketika barang ini sudah dimiliki LKS, maka langkah selanjutnya adalah antara calon nasabah dengan LKS dia melakukan akad syariahnya. Di sini akad yang syariahnya adalah akad murabahah. Setelah terjadinya kesepakatan lalu ditandatangani dan disahkan, maka kewajiban dari LKS ini dia menyerahkan mobil yang seharga total yang dalam akad adalah 168 juta. Nah, setelah barang ini diserahkan, waktu telah berjalan, maka kewajiban nasabah adalah melakukan pelunasan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, inilah tadi alur-alur tentang sesuai dengan contoh soal yang tadi. Jadi alurnya seperti ini gambarannya. Nah, dari alur ini mana saja sih yang harus dicatat dalam pencatatan akuntansinya? Nah, ada beberapa yang dicatat yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi sampai nanti ke penyicilan pembayarannya seperti apa. Nah, kita lanjut saja. Nah, kegiatan dan transaksi yang harus dicatat sesuai alur yang tadi di atas ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan yang nomor 2. Nah, di sini kegiatan nomor 2 ketika melakukan pembayaran uang muka sebesar 20 juta. Nah, ketika nasabah memberikan uang muka kepada LKS, maka di sini uang muka untuk pembayaran untuk pembelian mobil sebagai keseriusannya, maka LKS ketika menerima harus dicatat dalam pembukuannya. Nah, jurnal yang dipakai di sini adalah otomatis kasnya bertambah di debit sebesar 20 juta dan karena ini masih ada kewajiban maka dianggapnya sebagai hutang uang muka murah bahah sebesar 20 juta di kredit. Nah, langkah selanjutnya adalah dari alur yang tadi adalah yang harus dicatat adalah ketika LKS memberikan uang muka atas keseriusannya untuk membeli mobil tersebut kepada pemasok. Nah, di sini LKS memberikan uang muka sebesar 30 juta. Nah, ini kebalikan dari transaksi yang nomor 2. Ketika LKS ini memberikan uang muka kepada pemasok, maka itu harus dicatat. Nah, di sini timbullah namanya piutang uang muka murabahah. Nah, berarti posisi normalnya ada di debit, piutang uang muka murabahah 30 juta, dan posisi kreditnya karena uangnya berkurang, maka posisi kreditnya adalah kas sebesar 30 juta. Nah, berikutnya yang harus dicatat adalah kegiatan yang nomor 5 ketika penyerahan mobil seharga 144 juta.
Nah, di sini atas pembelian mobil Kijang tersebut, jurnal yang harus dilakukan LKS adalah sebagai berikut. Di sini, ketika barangnya sudah sampai, maka dicatat karena asetnya bertambah, asetnya berubah, maka di sini ada penambahan aset, disebutnya aset murabaha. Aset murabaha ini posisinya nanti di debit sebesar 140 juta. Nah, sesuai dengan harga harga pokoknya, maka di sini kreditnya apa? Kreditnya uang sudah ada yang berkurang, itu 114 juta di kredit, dan tambah yang berikutnya kredit satu lagi adalah piutang uang muka. Jadi piutang uang mukanya uang mukanya berkurang di posisi kredit sebesar 30 juta. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang kegiatan nomor 7. Nah, ketika terjadinya pengesahan akad dan akhirnya pihak LKS menyerahkan mobilnya kepada nasabah sebesar 68 juta. Nah, ketika pengesahan, nah disinilah perlunya melakukan pencatatan kembali. Di sini ada dua yang harus dicatat. Pertama, mencatat jumlah piutang nasabahnya. Nah, di sini jumlah piutang nasabahnya berhenti bertambah, disebutnya akunnya piutang murabaha di debit sebesar yang ada di akad, yaitu 168 juta. Nah, kreditnya di sini adalah margin murabaha tangguhan 24 juta, merupakan margin yang nanti akan didapatkan ketika nasabah melakukan angsuran atau pelunasan. Dan kredit satu lagi adalah persediaan aset murabaha berkurang. Artinya murabaha karena diserahkan kepada nasabah, berarti aset murabahanya sudah berkurang sebesar harga pokoknya, yaitu 144 juta. Nah, transaksi yang kedua ini berhubung karena nasabah ini memberikan uang muka, maka di sini ada pencatatan uang muka yang telah dilakukan. Artinya hutangnya yang uang muka ini sudah digunakan untuk mengurangi piutang murabaha. Nah, ini perlu adanya pencatatan. Nah, berarti di sini di debitnya hutangnya berkurang. Nah, itu hutang uang muka murabaha sebesar 20 juta, dan kreditnya piutang murabahanya berkurang, mengurangi pokok yang tadi 168 juta, itu berkurang di kredit sebesar 20 juta. Nah, ketika terjadinya pembayaran angsuran, ini setiap ada transaksi pembayaran angsuran ini harus dilakukan pencatatannya kembali. Nah, di sini contohnya dalam skema angsuran ini Pak Tuan Muhyiddin ini berjanji membayar tanggal 15 Maret 2007, yaitu sebesar 60 juta. Nah, atas penerimaan angsuran ini, maka pihak LKS, Lembaga Keuangan Syariah, wajib melakukan pencatatan. Nah, sebelum melakukan pencatatan ini, perlu diketahui dulu mana porsi pokok dan porsi keuntungan. Dan dari pembayaran ini total angsuran pembayarannya adalah 60 juta. Nah, di sini dijelaskan porsi pokoknya adalah 50 juta dan porsi keuntungannya adalah sebesar 10 juta. Nah, setelah mengetahui ini baru kita perlu melakukan pencatatannya. Nah, di sini melakukan pencatatan karena kita menerima uang tunai atau menerima uang, berarti kas dalam lembaga keuangan syariah bertambah di debit sebesar 60 juta, margin murabah tangguhan berkurang menjadi di debit sebesar 10 juta, maka di sini Tuan LKS mendapatkan pendapatan murabah sebesar 10 juta di kredit, dan piutang murabaha berkurang sebesar 60 juta. Nah, bagaimana dengan angsuran jatuh tempo? Ibaratnya terjadinya penunggakan seperti ini. Nah, itu pun ketika terjadi penunggakan perlu juga melakukan pencatatan, karena dalam pencatatan sudah ada schedule pembayaran, maka ketika terjadinya tunggakan perlunya pencatatan kembali terhadap piutang yang jatuh tempo. Nah, di sini contohnya dalam angsuran kedua sebesar Tuan Muhyiddin, angsuran kedua ini dia hanya membayar 48 juta sampai dengan tanggal 15 Juni. Nah, jatuh tempo angsurannya 15 Juni. Belum melakukan pembayaran oleh Tuan
Muhyiddin. Nah, berarti di sini Tuan Muhyiddin berjanji tanggal 15 Juni, total pembayaran yang angsuran yang harus dibayar adalah 48 juta. Nah, kalau kita lihat di dirinci kembali, di sini dari 48 juta ini porsi pokoknya adalah 40 juta porsi pokoknya. Nah, porsi keuntungannya adalah 80 juta. Nah, ini maka dari hasil permasalahan di atas perlu dilakukan pencatatan kembali dalam jurnal. Nah, di sini ada dua jurnal. Yang pertama adalah mencatat piutang yang jatuh tempo, yang harusnya piutang ini berkurang, tapi karena ada piutang ini tidak jadi dibayar, maka timbul akun baru, disebutnya di debitnya ada akun baru namanya piutang murabahah jatuh tempo. Artinya piutang murabahah yang harus dibayar ternyata belum dibayar, maka di sini timbul akun baru namanya di debit piutang murabahah jatuh tempo 48 juta. Di kreditnya adalah piutang murabahah yang berkurang 48 juta. Ibaratnya pencatatannya diganti ya menjadi piutang murabahah jatuh tempo. Nah, catatan yang kedua yang harus dicatat dalam jurnal ini di sini adalah tentang margin yang harus didapatkan. Ternyata margin ini tidak didapatkan. Yang tadi margin keuntungan ini 8 juta karena Tuan Muhyiddin tidak membayar, ini pun menjadi catatan dan harus ibaratnya dicatat sebagai margin yang belum didapatkan. Maka di sini margin murabah tangguhan ini posisinya menjadi di debit karena berkurang 8 juta, maka diganti dengan kreditnya adalah lawannya adalah pendapatan margin murabah 8 juta. Walaupun kenyataannya dalam catatannya sebetulnya secara secara cash base-nya belum mendapatkan uang 8 juta, tapi dalam pencatatan harus dilakukan pencatatan. Itu dianggap sudah mendapatkan pendapatan margin sebesar 8 juta. Nah, bagaimana dengan pertimbangan pembayaran angsuran yang tertunggak ini? Di sini ada kasus berikutnya. Yang tadi pembayaran tertunggak tanggal 15 Juni, ternyata Tuan Muhyiddin bisa membayarnya tanggal 30 Juni dengan total yang sama, yaitu 48 juta. Nah, atas pembayaran sisa angsuran tersebut tetap harus dilakukan pencatatan. Nah, di sini ibaratnya angsuran ini diterimanya tanggal 30 Juni yang harusnya tanggal 15 Juni. Maka di sini jurnalnya tetap karena kita mendapatkan angsuran tambahan, berarti ada penambahan uang kas, maka kasnya di debit sebesar 48 juta. Di kreditnya adalah piutang murabah jatuh temponya berkurang 48 juta. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang transaksi-transaksi yang perlu dilakukan pada akad-akad transaksi murabahah. Selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi dengan materi berikutnya untuk disambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.